Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Hanif dari kelas 8A SMP Muhammadiyah 7 Pramulan Sulamadu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab. Hari demi hari terus berganti. Nabi Muhammad SAW pun telah wafat dan meninggalkan umatnya. Kekhalifahan kemudian dipimpin oleh Abu Bakar, setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab teringat oleh sabda Nabi menceritakan tentang seorang pemuda. Lantas Umar bin Khattab mengingatkan sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu mengecek kafilah dagang dari Yaman, apakah kafilah tersebut membawa Uwais Al-Qarni. Dan suatu hari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bertemu dan menanyakan keberadaan Uwais Al-Qarni dari suatu kafilah dagang dari Yaman yang menuju di kota Madinah. Kafilah dagang tersebut terheran-heran mengapa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni. Setelah bertanya, kafilah dagang tersebut mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni bersama mereka. Uwais Al-Qarni sedang berada di perbatasan kota. Ia sedang menjaga unta mereka. Setelah itu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampai di tempat tersebut, Umar dan Ali memberikan salam kepada Uwais Al-Qarni. Tetapi Uwais Al-Qarni sedang melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, Uwais Al-Qarni pun menjawab salam dari Umar dan Ali tersebut. Kemudian ia bersalaman. Lantas Umar bin Khattab segera membalikkan tangan Uwais Al-Qarni. Beliau mengecek sebuah tanda, yaitu terdapat tanda putih di telapak tangan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata tanda tersebut terdapat di Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Siapa namamu?" Uwais Al-Qarni pun menjawab, "Abdullah," yaitu hamba Allah. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun tertawa. "Iya, kami tahu. Kami juga Abdullah, yaitu hamba Allah." Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Tetapi siapa nama aslimu?" Lantas Uwais Al-Qarni pun menjawab, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dari situlah diketahui bahwa Uwais Al-Qarni baru bisa bergabung dengan kafilah dagang dari Yaman setelah wafatnya ibundanya tercinta. Akhirnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib meminta istighfar dan doa kepada Uwais Al-Qarni. Awalnya Uwais Al-Qarni menolaknya dan mengatakan bahwa seharusnya Uwais Al-Qarni yang meminta istighfar dan doa kepada Umar dan Ali.
Tetapi Umar dan Ali mengatakan, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, mereka harus meminta istighfar dan doa kepada salah satu pemuda yang memiliki tanda putih di telapak tangannya. Karena desakan tersebut, Uwais Al-Qarni pun akhirnya mengucapkan istighfar dan doa untuk Umar dan Ali. Setelah itu, Umar bin Khattab menjamin kehidupan Uwais Al-Qarni. Beliau menjamin kebutuhan hidup Uwais Al-Qarni dengan Baitul Mal. Segera saja Uwais Al-Qarni menampik dan dia berkata, "Hamba mohon, hanya hari ini saja hamba diketahui banyak orang. Setelah itu, hamba yang fakir ini jangan banyak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, terdapat berita Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Banyak hal yang terjadi dan mengherankan penduduk kota Yaman. Salah satunya yaitu banyak orang datang untuk mengurus jenazahnya dan pemakamannya. Orang tersebut datang dengan jumlah yang banyak. Dari situlah penduduk kota Yaman merasa terheran-heran. Bukankah Uwais Al-Qarni yang kita kenal adalah orang fakir yang pekerjaannya hanya menjaga domba dan unta? Padahal Uwais Al-Qarni di mata kota Yaman, Uwais Al-Qarni tidak dihiraukan oleh penduduk kota Yaman. Tetapi ketika Uwais Al-Qarni meninggal, beliau menggemparkan seluruh kota penduduk Yaman. Dari situlah penduduk kota Yaman mereka tahu bahwa Uwais Al-Qarni adalah salah satu penduduk langit. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita bisa mengambil hikmah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, kita harus berusaha untuk membahagiakan orang tua kita. Yang ketiga, kita harus selalu istiqomah dalam kondisi apapun. Yang keempat, kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita harus sabar dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kisah Uwais Al-Qarni ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.